Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa reinkarnasi biasa. Kita masuk di part 32. Di awal video ini, ketika Serkon menunjukkan wajah aslinya yang mana terlihat begitu berbeda dengan seperti biasanya, tentunya membuat Julian dan juga Vincent sangat terkejut. Bahkan Julian yang terperanjat berkata, "Apakah itu reversal teknik? Aku dengar Murder King menggunakan teknik rahasia untuk mengubah penampilannya dan menipu musuhnya." Mendengar hal itu, Vincent pun yang juga ikut terkejut berkata, "Reversal teknik?" Perkataan Vincent membuat Serkon menatapnya lalu menuturkan, "Jadi Anda tahu mengenai ini? Apa Anda juga tahu alasan saya menunjukkan ini kepada Anda?" Vincent pun membalas, "Tidak, aku tidak tahu apa yang ingin kau capai di pembicaraan ini." Serkon pun menjelaskan, "Pertama, saya melakukan ini karena Anda telah menyelamatkan kami dari ledakan waktu itu. Kedua, karena saya punya harapan kalau Anda pantas dalam berbagi impian yang sama dengan Tuan Muda Raven." Namun sayangnya, Vincent yang merasa aneh dengan jawabannya berkata, Aku tidak mengerti sama sekali." Alih-alih menjawabnya, pelayan Serkon terdiam dan ia pun kembali mengingat saat dimana Tuan mudanya Raven tengah berlatih begitu keras. Saat itu, Serkon yang merasa khawatir dengan keadaannya mendekat ke arah Raven bertanya, "Tuan muda, Anda tidak bisa mengabaikan cuaca dingin di Crimson Fortress. Bagaimana kalau kita berhenti di sini untuk hari ini saja?" Namun, Tuan muda Raven malah terdiam tertunduk lalu menuturkan, "Aku kalah 2 kali berturut-turut. Vincent adalah orang yang menyelamatkan mereka saat ledakan itu. Dia juga orang yang membuat rencana untuk mengalahkan Chimera. Aku hanya bisa menonton saja setiap kali menghadapi situasi sulit." Mendengar hal itu, ditambah lagi melihat tangannya yang gemetaran, pelayan Serkon pun semakin khawatir padanya. "Tuan muda, Anda..." Namun, dugaannya melenceng jauh karena tiba-tiba saja Raven berbalik ke arahnya dengan mata yang berbinar lalu berkata, "Bukankah itu hebat sekali? Mempunyai rival yang lebih kuat dariku. Baiklah, mulai sekarang aku akan menjadikan diriku lebih kuat lagi dari Vincent sebagai tujuanku." Melihat tingkahnya, Serkon pun tersenyum berpikir, "Tolong lakukan itu, Tuan muda. Anda akan meraih hal yang luar biasa dengannya." Kita kembali ke masa sekarang. Setelah mengingat semua hal itu, Serkon pun berubah serius menatap Vincent lalu menuturkan, "Anda harus menjadi lebih kuat, Tuan muda Vincent. Jadilah lebih kuat dan pimpin Tuan muda Raven meraih tujuannya. Tapi kalau Anda menjadi orang yang menyedihkan, saya akan memotong Anda berkeping-keping." Mendengar hal itu, seketika itu juga Julian menggertakkan giginya berkata, "Apa-apaan ini?" Meski begitu, Vincent tetap terlihat tenang lalu menuturkan, peringatan yang menakutkan. Tapi, apa hubungan dari reversal teknik milikmu dengan pembicaraan ini?" Tuan Serkon pun menunjukkan lengannya sembari menjelaskan, "Alasan saya menciptakan reversal teknik adalah untuk menciptakan tubuh yang bisa menahan petir dari Merlin Parker. Selain mengubah penampilan, teknik ini juga secara artifisial mengubah lokasi di mana sirkuit dan juga merekonstruksi tulang dan otot di dalam tubuh. Saat ini, Anda sepertinya mencegah kehancuran di tubuh Anda dengan menggunakan suatu kekuatan, Tuan muda." Mendengar hal itu, Vincent pun yang tak punya pilihan lain menjawab, "Ya, itu benar." Kemudian, Serkon melanjutkan, "Kalau tubuh Anda hancur dan mati, itu akan menjadi sebuah masalah bagi saya. Tapi, bagaimana kalau saya
mengajarkan Anda reversal teknik. Tentunya perkataan Serkon membuat Vincent kegirangan. Benarkah? Sembari mendekat ke arahnya, Serkon menimpali. Bagaimana? Apa Anda ingin mempelajari teknik ini? Dan begitu semangat, Vincent membalas. Tentu saja, tidak ada alasan lagi untuk menolaknya. Julian sendiri yang juga ikut bergembira karenanya berkata, wah, kalau kita bisa menguasai reversal teknik, kita bisa semakin menstabilkan Hyperlic Skeleton lebih lanjut. Vincent pun membalas, itu benar. Aku membutuhkan metode lain untuk melindungi tubuh ini selain menggunakan Divine Power. Kemudian, Serkon menatap Vincent, tersenyum berkata, kalau begitu, Anda harus berjanji sesuatu. Mendengar hal itu, tiba-tiba saja Vincent tertunduk. Lalu, ia menuturkan, aku tidak bisa menjamin kalau aku bisa membantu Raven mencapai tujuannya. Tidak, sejujurnya, aku tidak percaya kalau aku pantas untuk membantu siapapun dalam tujuan mereka. Tapi, suatu hari, aku akan melampaui keluarga Samion. Apapun yang terjadi, itu yang bisa aku janjikan kepadamu. Mendengar hal itu, Serkon pun tersenyum menimpali. Itu lebih dari cukup. Saya akan mengajari Anda reversal teknik. Dengan begitu, Serkon pun memulai pelajarannya yang diikuti Vincent dengan serius. 3 hari kemudian, di ruangan Denpargon, di mana Vincent beserta murid lainnya yang akan ikut dengannya tengah menghadap pada Denpargon. Bahkan mainnya, Sally dan juga Wilson hadir di sana. Saat itu, setelah membaca laporannya, Denpargon menuturkan, aku akan memberikan laporannya. Ujiannya akan berlangsung karena permintaan dari second class Priest Dolan yang sudah disetujui oleh Nyonya Densa Versahele. Ujian ini akan dianggap sebagai ujian promosi agar tidak menjadi gangguan antara kedua pihak. Aku harap kalian melakukan yang terbaik dan untuk hasil dari ujian promosinya. Namun Denpargon tiba-tiba saja menghentikan kalimatnya karena saat itu ia berpikir, kepala sekolah yang seharusnya menilai ujiannya, tapi nantinya pasti aku yang akan melakukannya kan? Lalu, sembari menghela napasnya, Denpargon melanjutkan, akan kuberitahu kepada kalian di lain waktu. Kalian boleh pergi. Meskipun tingkah Denpargon pada akhirnya menghermankan mereka semua, Vincent dan juga timnya beserta kedua pelayannya memberikan hormatnya. Salam hormat kepada kemuliaan mutlak. Dengan begitu, mereka semua pun kini mulai berangkat menuju kota yang akan mereka tuju, kota Maelto. Di perjalanannya, Julian berkata, kita akan menggunakan teleportation gate. Tapi itu tetap saja akan memakan waktu berhari-hari bagi kita untuk sampai ke Maelto. Mendengar hal itu, Vincent yang agak terkejut pun membalas, teleportation gate? Beberapa hari? Dulu, kami menghabiskan bertahun-tahun di jalan. Mendengar jawabannya, Julian pun yang agak merasa aneh menimpali. Aku lupa kalau kakak itu orang tua. Kini, di hari keempat semenjak perjalanan dimulai, di sebuah teleportation gate kelima, rombongan Vincent terhenti dikarenakan biaya teleportation gate-nya yang sangat tinggi hingga membuat pelayan Wilson begitu kesal dengan seorang penyihir yang menjaga teleportation gate-nya. Tunggu, apa ini? Kenapa mahal sekali? Kau pikir siapa yang sedang kau tipu ini, Penyihir itu dengan santainya membalas, ini adalah harga aslinya. Kalau tidak mau bayar, ya tidak usah. Dengan kesalnya, Wilson menimpali para kadet dari Crimson Fortress menggunakan ini sebagai kewajiban. Wah, yang benar saja. Melihat tingkahnya, Main Seri pun mencoba menghentikannya. Diamlah, Wilson, tenang dulu. Dengan wajah tidak tahunya, si penyihir berkata, Crimson Fortress? Apaan tuh? Tentunya, tingkah ketidaktahuannya membuat Wilson dan juga Main Seri terhenti karena merasa aneh. Kamu tidak pernah mendengar tentang Crimson Fortress? Dan begitu menggebu-gebu, pelayan Wilson menuturkan, bagaimana kalau ini?
Apa kau tahu siapa yang ada di gerbong itu saat ini? Tuan muda dari keluarga Ardenza dan Partikan. Namun sayangnya, si penyihir itu malah menginjak Wilson dengan tawa sombongnya. Terus kenapa? Kalau mereka itu memang sehebat itu, aku yakin mereka bisa membayar harganya yang tinggi. Tentunya, perkataan si penyihir itu membuat Wilson semakin murka padanya. Hah, sudah kuduga, kau bersama nipu kami. Midseri pun tak henti-hentinya menghentikan Wilson di sana. Hentikan, Wilson. Namun sayangnya, Wilson malah ingin menjadi-jadi. Heis, apa ingin ribut dengan Wilson, sang anak jalan yang hebat ini? Untungnya, kemurkaan Wilson terhenti ketika Vincent membuka jendela keretanya, lalu berkata, Wilson, cukup. Kalau begitu terus, kau akan mengotori kehormatan kita. Kalau kau marah karena anak kecil ini, sebaiknya kembali saja ke Fortress. Dengan begitu, Wilson pun tertunduk diam dengan wajah bersalahnya. Namun saat itu, Vincent sendiri yang merasa jika perkataan sepenuhnya tidak ada salahnya. Seketika berkata pada Julian, sekarang mereka bahkan tidak tahu apa itu Crimson Fortress. Semakin menjauh kita dari wilayah pusat Ardenza, semakin buruk perlakuannya. Julian pun membalas, tak bisa ditolong lagi. Masuk akal kalau pengaruhnya semakin melemah di area terpencil. Vincent menimpali. Ini akan menjadi perjalanan yang melelahkan. Hari pun berlalu. Kini di hari ke-6, semenjak perjalanan mereka dimulai, mereka pun bisa melihat sebuah tembok di ujung benua tersebut yang membuat Selbyra yang tersenyum mengirangan melihat hal itu menuju ke arah luar kereta kudanya sambil berkata, Vincent, lihat ke sana. Itu adalah dinding Maelstrom. Itu dibangun karena pertempuran laut dari 2 tahun yang lalu. Berkat dinding ini, Maelstrom berhasil melindungi diri mereka dari serangan bajak laut yang tak ada hentinya. Mendengar hal itu, Vincent yang merasa aneh pun bertanya, serangan bajak laut yang tak ada hentinya? Selbyra melanjutkan, benar, aku dengar mereka menjadi masalah sampai hari ini. Saat itu Vincent yang merasa ada yang janggal berkata pada Julian, aneh sekali, ada yang aneh mengenai ini. Julian, sebaiknya kita menyelidiki dinding itu. Mendengar permintaannya, Julian pun bergegas meninggalkan Vincent menuju dindingnya sambil membalas, Yokai, silakan padaku. Kota pinggir laut melindungi dengan dinding tinggi yang dibuat 200 tahun yang lalu. Maelstrom, meskipun ada dinding yang disebutkan tadi, kota itu tetap diserang oleh bajak laut secara terus-menerus, dan para warga di sana juga menderita kelaparan. Hari itu, setibanya rombongan Vincent di Maelstrom, mereka semua bergegas menelusuri di sekitaran kotanya. Namun, mereka hanya melihat perkampungan kumuh di sepanjang jalan yang mereka lalui. Raven yang merasa agak khawatir pun berkata, aku memang mendengar tentang masalah kelaparan di sini. Mendengar hal itu, Sarkon di sampingnya menambahi, tapi sepertinya ini sudah lebih parah dari yang diduga. Mendengar perkataan mereka berdua, Mainzer yang merasa penasaran bertanya, jadi kemana kita harus pergi? Wilson di sampingnya menambahi, kita bahkan tidak disambut oleh seorang pemandu. Apa mereka tidak menghormati tuan muda? Selbyra pun ikut nimbrung. Itu mungkin juga karena keluarga Ardenza tak memiliki pengaruh yang kuat di wilayah selatan ini. Namun Vincent sendiri yang merasa ada yang janggal tak menimpali mereka semua. Karena saat itu ia berpikir, tidak, ini terasa aneh. Keluarga Helm itu memiliki hubungan dengan Ardenza karena kota ini berbatasan langsung dengan wilayah Helm. Seharusnya nama Ardenza mesti terdengar sampai ke daerah ini. Dengan pikiran seperti itu, Vincent pun memimpin jalannya sambil menuturkan, kita harus mengumpulkan lebih banyak informasi lagi. Mari kita cari Priestnya di kuil. Saat kemudian, mereka pun telah tiba di Temple of Gaia, kota Maelstrom. Namun, setibanya mereka di sana, seorang priest yang berjaga di sana, sebut saja Lusain, seorang priest kelas 3, dengan acuhnya berkata, misi pengawalan? Kurasa aku memang pernah mendengar
sesuatu seperti itu. Melihat tingkah acuhnya, Vincent pun berusaha menjelaskan dengan memberikan sebuah dokumen padanya. Ini dia instruksi dari misinya. Dan namun sebelum Vincent menyelesaikan kalimatnya, pria Lusain malah kembali mengacuhkannya. Bahkan ia kembali masuk ke dalam ruangan sembari berkata, tak apa, aku tidak perlu melihatnya. Dan kenapa kalian tidak menghabiskan waktu saja dan kemudian kembali? Bukankah hal itu akan menguntungkan bagi kedua belah pihak? Kami tidak membutuhkan pengawalan karena tempat ini sudah sangat damai. Tentunya perkataan sang Priest Lusain membuat Tuan Muda Raven yang merasa kesal berteriak, "Hei, kalian kami menghabiskan waktu ketika kami membutuhkan beberapa hari hanya untuk sampai ke sini." Tentunya melihat tingkah Tuan Mudanya, Serkon yang ikut dengannya pun mencoba menghentikannya. "Tuan Muda, sudahlah." Namun meskipun Raven berteriak ke arahnya, Priest Lusain langsung mengacuhkannya. Bahkan ia memasuki kembali tempelnya, lalu pergi meninggalkan mereka. Tutup pintunya. Apa agenda selanjutnya? Priest bawahannya menjawab, kita akan pergi ke camp Sunburn Relic besok. Di saat kemudian, pintu tempelnya pun tertutup, hingga membuat mereka semua merasa diabaikan. Mereka mengabaikan kita. Ada apa dengan orang itu? Saat itu, kecurigaan Vincent semakin menjadi-jadi. Meski begitu dirinya tetap terlihat tenang, dan ia pun menghubungi Julian yang tengah memanjat dinding kotanya. "Julian, apakah sudah sampai?" Julian yang nampak berusaha payah menaiki dindingnya membalas, sedikit lagi. Sampai. Aku tidak menduga kemampuanku akan jauh menurun ketika kita terpisah jauh, Kak. Kemudian Vincent pun bertanya, jadi bagaimana kondisi dinding itu? Julian pun mengecek dindingnya, lalu menjawab, sama seperti yang kita duga, tidak ada goresan apapun. Selain itu, tidak ada sirip perlindungan atau perlindungan apapun yang diterapkan di sini. Semua kisah tentang bajak laut itu hanyalah kebohongan belaka. Mendengar hal itu, Vincent pun melanjutkan, ada hal aneh yang terjadi di sini. Sikap orang-orang di sini. Dan namun di saat Vincent tengah mengatakan itu, tiba-tiba saja terdengar sebuah ledakan yang berasal dari atas dinding. Hal itu pun tentunya mengagetkan rombongan Vincent. Ada ledakan. Itu pas serangan bajak laut. Raven menenangkannya. "Vincent, tenanglah." Namun para orang di sana langsung termakan dengan ledakan itu. "Ledakan? Bajak laut! Lagi! Kita harus lari! Ada ledakan! Rumah kita! Lari! Cepat!" Di tengah ledakan semakin menjadi-jadi, Vincent yang merasa aneh pun bertanya pada Julian, "Oi, Julian, apa ini memang serangan bajak laut?" Julian yang ikut panik pun melihat ke arah lautnya membalas, "Jelas sekali, bukan serangan bajak laut. Semua itu palsu. Yang benar saja, tidak ada satupun kapal sejauh mata memandang. Apalagi kapal bajak laut." Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba saja pintu tempelnya terbuka, memunculkan seorang Priest yang tadi, Priest Lusain, yang dengan santainya berkata, Wah, kalian semua, bagaimana kalau kalian masuk berlindung ke dalam kuil?" Tentunya, para warga di sana yang sudah panik seketika berlari ke arah sang Priest. Sang Priest, kita selamat! Puji Gaia! Puji Gaia! Namun meskipun begitu, Vincent mencium sesuatu yang aneh dari mereka, hingga ia pun terdiam menyaksikan hal itu. Sambil berpikir, dia terlalu santai meskipun terlihat ada banyak ledakan di luar. Ditambah lagi, ia berkata, mereka tidak membutuhkan mengawal karena tempat ini sudah damai. Dia terdengar sudah mengetahui tentang kapan serangannya akan terjadi. Orang itu juga mengetahui kalau serangan itu adalah palsu. Tadi ia berkata, agenda selanjutnya menuju ke camp Sunburn Relic besok. Camp Sunburn Relic. Sementara itu, di sebuah ujung tembok Crimson Fortress yang menghadap langsung ke hutan sekitarnya,
terlihat Sir Merlin Parker yang tengah termenung di sana. Namun tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika mendengar suara Denpargon mendekat ke arahnya. Apa yang sedang kau pikirkan? Sepertinya kau sudah mulai bersembuh, Sir Merlin. Di saat Denpargon mendekat ke arahnya, Sir Merlin membalas, Denpargon. Ya, aku tidak bisa komplain tentang hal ini. Aku bermaksud untuk melaksanakan tugasku ketika di dalam makam Holy King, karena aku yakin itulah takdirku. Namun, Tuan Muda Vincent mengubah segalanya. Aku tidak pernah berpikir tentang apa yang akan kulakukan setelah aku memenuhi takdirku ini. Jadi aku sedang merenungkan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Mendengar hal itu, Denpargon pun membalas, aku juga ditempatkan di posisi yang sulit karena keluarga aku cukup memalukan. Memang aku malah diceramahi oleh seorang anak yang bahkan belum mencapai usia matangnya dan berhasil membuatku menghadapi kenyataannya. Sir Merlin bisa menduga siapa anak itu berkata, apa anak itu? Sebelum Sir Merlin menyelesaikan kalimatnya, Denpargon tersenyum melanjutkan, dia adalah Tuan Muda Vincent. Kalau dia adalah orang yang mengubah takdirmu, bukankah itu berarti kau juga bisa menemukan jawaban di pertanyaan selanjutnya melalui anak itu? Mendengar perkataan Denpargon, Sir Merlin pun mulai termenung, memikirkan sosok Vincent Adenza di benaknya. Kita kembali ke kota Maelstrom. Keesokan harinya, Vincent dan juga rombongannya telah tiba di depan camp Sunburn Derelict. Tentunya mereka dihentikan oleh kedua penjaga di sana. Stop. Berhenti. Di sini adalah properti milik keluarga Vior. Tidak boleh masuk ke sini. Vincent pun tersenyum membalas, kami adalah kadet Crimson Fortress. Tolong izinkan kami masuk. Tentunya perkataan Vincent langsung disangkal oleh penjaga yang tadi. Tetap saja tidak boleh. Tanpa ada alasan yang jelas, kami tidak bisa mengizinkan siapapun dari keluarga lain untuk masuk ke dalam. Namun tiba-tiba saja Vincent melirik ke arah kanannya, di mana Priest Lusain datang bersama dua orang Priest bawahannya. Akhirnya datang juga. Dia adalah alasanku. Dengan wajah kesalnya, Priest Lusain berkata, kenapa kau di sini? Kurasa aku sudah bilang kepadamu kalau kami tidak membutuhkan pengawal. Vincent pun membalas, kami hanya mengikuti perintah yang diberikan. Priest Lusain yang murka menimpali, hentikanlah trik murahanmu dan pergilah dari sini, dasar bajingan terkutuk. Melihat tingkahnya, Vincent pun merogoh sesuatu di dalam balik saku bajunya sembari berpikir, dia memang keras kepala. Aku tidak mau menjadi gangguan untuk Priest duluan. Tapi Vincent pun mengeluarkan sebuah token yang Priest duluan berikan, lalu berkata, ini adalah token dari Second Class Priest. Aku harus melihat tempat ini. Priest Lusain, kelas ketiga. Namun, dugaan Vincent melenceng jauh, karena tiba-tiba saja Priest Lusain menepis token yang ia miliki sembari berteriak, apa kau tidak mendengarkanku? Cepat pergi dari sini. Melihat tingkahnya yang bahkan tidak menghormati token seorang Priest yang jauh di atasnya, membuat Vincent terdiam berpikir suatu tindakan yang cukup parah sampai mengabaikan nilai gereja. Aku jadi tambah yakin pasti ada yang disembunyikan di sini. Namun tiba-tiba saja keributan mereka terhenti ketika mendengar teriakan Repan yang kini telah memasuki ruangannya. Tanpa sepengetahuan kedua penjaga tadi, wah, ada banyak sekali kotak kayu di sini. Tentunya teriakan Repan membuat Priest Lusain dan juga kedua penjaga di sana tersentak kaget. Sejak kapan dia? Bukankah kita sudah menghalangi mereka masuk? Kemudian, dengan wajah polosnya, Repan mencoba menyentuh kotak di sana menggunakan tangannya. Apa ya yang ada di dalam kotak ini? Namun, sebelum tangan Repan bisa menyentuh kotak kayu di sana, tiba-tiba saja muncul seorang pria botak yang menghentikan tangan Repan sembari berkata, kau tak boleh menyentuh kotak itu. Dan video ini pun diakhiri dengan tentunya
Melihat tuan mudanya yang dipegang oleh orang asing, membuat Serkon segera bergerak menggunakan tekniknya menyelimuti tubuh pria gendut itu menggunakan benang miliknya. Dan ia pun mendekat ke arah belakang si pria botak gendut sembari menekankan, "Lepaskan tanganmu sekarang juga." Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.